Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Asyishi Faraski dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel beserta fungsinya. Yang pertama, definisi struktur sel. Yang kedua, struktur sel hewan. Yang ketiga, struktur sel tumbuhan. Definisi struktur sel. Definisi struktur sel, sel itu terdiri dari beberapa bagian dan bagian-bagian sel inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Bagian dalam sel ada protoplasma, kemudian di protoplasma terbagi lagi menjadi 3 bagian yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Selanjutnya, struktur sel hewan. Struktur sel hewan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu karioteka, kromatin atau kromosom, nukleoplasma, nukleus, sitoplasma, sitoskeleton, dan membran sel. Selanjutnya, membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Nah, gimana sih bentuk membran sel itu? Saya akan menjelaskan lebih lanjutnya. Selanjutnya, fosfolipid. Fosfolipid terbagi menjadi fosfat atau hidrofilik atau mengikat air, dan lipid hidrofobik atau tidak suka dengan air. Karena ada 2 fosfolipid atau bagian bawah dan atas, maka disebut fosfolipid bilayer. Selanjutnya, protein integral. Protein integral adalah protein yang menembus dari atas sampai bawah membran sel. Selanjutnya, protein perifer. Protein perifer hanya berada pada bagian atas atau bawah membran sel. Selanjutnya, protein saluran. Protein saluran punya pori-pori yang menyalurkan ion pelarut air. Selanjutnya, glikolipid. Glikolipid adalah glikogen yang menempel pada fosfolipid dan dapat membantu menstabilkan membran. Selanjutnya, glikoprotein. Glikoprotein adalah glikogen yang menempel pada protein dan berperan sebagai reseptor hormon dan neurotransmitter. Selanjutnya, sifat membran sel yaitu semi-permeable karena adanya struktur fosfolipid. Semi-permeable adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Selanjutnya, protoplasma. Protoplasma adalah semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi, protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia seperti organik dan anorganik. Selain komponen kimiawi, protoplasma juga terdiri dari 3 bagian utama, yaitu nukleus atau inti sel, kedua sitoplasma, yang ketiga sitoskeleton. Selanjutnya, nukleus atau inti sel. Sesuai namanya, inti. Jadi nukleus itu bagian terpenting di sel karena nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti atau nukleus, cairan dalam inti atau nukleoplasma, membran inti atau karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponen punya tugasnya masing-masing. Selanjutnya, membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Nah, di karioteka ini ada pori-pori. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti atau nukleus. Fungsinya untuk membentuk RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau disebut nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom yang terdiri dari 2 kata. Kroma yaitu warna dan soma yaitu benang halus dengan fungsi membentuk DNA.
Komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik atau ini pada kromosom membentuk DNA sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, tempat penyimpanan protein. Selanjutnya, sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma, namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma itu ada dua komponen penyusunannya, sitosol dan organel-organel. Kalau sitosol itu bagian cair dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi ada 70% sampai 90% air yang di dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu kayak protein, lipid, dan zat sisa lainnya, misalnya karbon dioksida. Selanjutnya, sitosol fungsinya sebagai tempat reaksi kimia loh. Contoh reaksi kimianya itu glikolisis. Selain sitosol, di sitoplasma juga ada organel kan? Nah, karena organel-organel sel ada banyak, jadi bakal dibahas terpisah dari struktur sel. Oke, tadi sudah bahas sitosol lengkap sama fungsinya. Terus kalau fungsi sitoplasma sendiri apa dong? Wah, ada banyak nih. Ingat baik-baik ya. Yang pertama, sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Yang kedua, menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel. Yang ketiga, pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel. Yang keempat, perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan perbedaan sitoplasma dan sitosol. Kalau sitosol itu cairannya tanpa ada organel, sedangkan sitoplasma ada organel. Jangan kebalik lagi ya. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri dari dua kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau film-film protein dan menyebar di sitosol. Nggak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Selanjutnya, struktur sel tumbuhan. Struktur sel tumbuhan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu karioteka, nukleus, kromatin, nukleoplasma, sitoskeleton, sitoplasma, membran sel, dan dinding sel. Membran sel atau membran plasma. Membran sel adalah lapisan terluar yang membungkus dan menjaga komponen sel di dalamnya. Lapisan membran sel disusun dari senyawa-senyawa kimia, mulai dari lipid atau fosfolipid, protein, sampai karbohidrat. Nah, gimana sih bentuk membran sel itu? Saya akan menjelaskan lebih lanjutnya. Selanjutnya, fosfolipid. Fosfolipid terbagi menjadi fosfat atau hidrofilik atau mengikat air, dan lipid atau hidrofobik atau tidak suka dengan air. Karena ada dua fosfolipid atau bagian bawah dan atas, maka disebut fosfolipid bilayer. Selanjutnya, protein integral. Protein integral adalah protein yang menembus dari atas sampai bawah membran sel. Selanjutnya, protein perifer. Protein perifer hanya berada pada bagian atas bawah membran sel. Selanjutnya, protein saluran. Protein saluran punya pori-pori yang menyalurkan ion pelarut air. Selanjutnya, glikolipid. Glikolipid adalah glikogen yang menempel pada fosfolipid dan dapat membantu menstabilkan membran. Selanjutnya, glikoprotein. Glikoprotein adalah glikogen yang menempel pada protein dan berperan sebagai reseptor hormon dan neurotransmitter. Selanjutnya, sifat membran sel yaitu semi-permeable karena adanya struktur fosfolipid.
Semi-permeable adalah sifat membran sel di mana hanya zat tertentu saja yang boleh masuk ke dalam sel. Selanjutnya, dinding sel. Berbeda dengan membran sel yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, dinding sel hanya dimiliki oleh tumbuhan dan jamur. Dinding sel inilah yang membuat tumbuhan menjadi unik dan berbeda dengan sel hewan. Struktur dinding sel ada primer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Oh iya, kamu juga harus tahu, walau namanya lamela tengah, tapi bukan berarti letaknya di tengah ya. Lamela tengah merupakan lapisan terluar dari dinding sel dan banyak mengandung Oke, balik lagi. Ini bahas dinding sel primer. Ada beberapa kandungan di dalam dinding sel primer seperti hemiselulosa, selulosa atau kadarnya rendah. Lipid dan protein. Dinding sel primer lebih fleksibel dan tipis karena dinding sel terbentuk saat sel membelah, sel mengalami penebalan atau karena adanya zat lignin. Dan terbentuklah dinding sel sekunder. Kandungan di dinding sel sekunder nggak cuma zat lignin, tapi ada juga yaitu selulosa dan hemiselulosa. Selanjutnya, protoplasma. Protoplasma adalah semua bahan yang mengisi bagian dalam sel. Protoplasma ini letaknya di dalam dan mengelilingi membran sel. Jadi, protoplasma mengandung senyawa-senyawa kimia seperti organik dan anorganik. Selain komponen kimiawi, protoplasma juga terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, nukleus atau inti sel, yang kedua sitoplasma, yang ketiga sitoskeleton. Selanjutnya, nukleus atau inti sel. Sesuai namanya, inti. Jadi nukleus itu bagian terpenting dari sel. Nukleus mengatur seluruh aktivitas sel. Di dalam nukleus juga ada beberapa komponen penting seperti anak inti atau nukleus, cairan dalam inti atau nukleoplasma, membran inti atau karioteka, dan benang-benang kromatin atau kromosom. Setiap komponennya punya tugasnya masing-masing. Membran inti atau karioteka letaknya paling luar dari inti sel. Nah, di karioteka ini ada pori-pori. Tugas karioteka sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Selanjutnya, anak inti atau nukleus. Fungsinya untuk membantu RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan atau disebut nukleus, nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Bagian terakhir yaitu kromosom. Ini yang terdiri dari 2 kata, kroma yaitu warna dan soma yaitu benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Komponen-komponen itu saling bekerja sama sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya, yaitu mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik atau ini pada kromosom yang membentuk DNA, sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA, dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, tempat penyimpanan protein. Selanjutnya, sitoplasma. Cairan dalam sel yang letaknya di antara nukleus sama membran plasma, namanya sitoplasma. Nah, sitoplasma itu ada 2 komponen penyusunannya, sitosol dan organel-organel. Kalau sitosol itu bagian cairan dari sitoplasma yang mengelilingi organel. Jadi ada 70% sampai 90% air yang dalamnya juga mengandung zat-zat terlarut. Zat-zat terlarut itu kayak protein, lipid, dan zat sisa lainnya, misalnya karbon dioksida. Selanjutnya, sitosol fungsinya sebagai tempat reaksi kimia loh. Contoh reaksi kimianya itu glikolisis. Selain sitosol, di sitoplasma juga ada organel kan? Nah, karena organel-organel sel ada banyak, jadi bakal dibahas terpisah dari struktur sel. Oke, tadi sudah bahas sitosol lengkap sama fungsinya.
Terus kalau fungsi sitoplasma sendiri apa dong? Wah, ada banyak nih. Ingat baik-baik ya. Yang pertama sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia. Yang kedua menyimpan berbagai jenis zat kimia yang digunakan untuk proses metabolisme sel. Yang ketiga pelarut untuk semua protein dan senyawa dalam sel. Yang keempat perantara transfer bahan dari luar sel ke organel atau inti sel. Oke, sekarang kamu sudah tahu kan perbedaan sitoplasma dan sitosol? Kalau sitosol itu cairannya tanpa ada organel, sedangkan sitoplasma ada organel. Jangan kebalik lagi ya. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton terdiri dari dua kata, yaitu sito yang artinya sel dan skeleton yang artinya rangka. Jadi sitoskeleton itu adalah rangka sel yang berbentuk benang-benang halus atau film-film protein dan menyebar di sitosol. Nggak cuma ngasih bentuk, sitoskeleton juga berfungsi untuk mengatur pergerakan yang ada di dalam sel dan mempertahankan organel-organel sel untuk tetap stay di tempatnya masing-masing. Selanjutnya, perbedaan struktur sel dan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki membran sel, nukleus, sitoplasma, nucleus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retikulum, endoplasma. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel, membran sel, kloroplasma, nukleus, retikulum, endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola, dan badan Golgi. Perbedaan struktur sel hewan dan tumbuhan. Sel hewan yang pertama tidak memiliki dinding sel, yang kedua tidak memiliki plastida, yang ketiga memiliki lisosom, yang keempat memiliki sentrosom, yang kelima timbunan zat berupa lemak dan glikogen, yang keenam bentuk tidak tetap, yang ketujuh pada hewan tertentu memiliki vakuola ukuran kecil dan sedikit, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel dan membran sel. Yang kedua, umumnya memiliki plastida. Yang ketiga, tidak memiliki lisosom. Yang keempat, tidak memiliki sentrosom. Yang kelima, timbunan zat berupa pati. Yang keenam, bentuk tetap. Yang ketujuh, memiliki vakuola ukuran besar dan banyak. Terima kasih. Sekian dari penjelasan saya masalah materi struktur-struktur sel beserta fungsinya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.